Sunan Ampel. Sunan Ampel yang dikenal dengan Raden Rahmat merupakan salah satu dari 9 wali songo yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa, khususnya di Surabaya, Jawa Timur. Sunan Ampel dengan nama asli Sayyid Ali Rahmatullah adalah anak dari Syekh Maulana Malik Ibrahim yang lahir pada tahun 1401 M. di Champa, Vietnam Selatan. Di Kerajaan Champa, Maulana Malik Ibrahim berhasil mengislamkan Raja Champa, yang akhirnya mengubah Kerajaan Champa menjadi kerajaan Islam. Akhirnya dia dijodohkan dengan putri Raja Champa, adik Dwarawati, dan lahirlah Raden Rahmat. Di kemudian hari, Maulana Malik Ibrahim hijrah ke Pulau Jawa tanpa diikuti keluarganya. Perjalanan keislaman Sunan Ampel dimulai pada tahun 1443. Di mana pada tahun ini Sunan Ampel bersama saudaranya yaitu Ali Musada dan sepupunya bernama Raden Burere menginjakan kaki di Pulau Jawa dan bertinggal di Tuban. Saat menetap di Tuban, Sunan Ampel mengunjungi kerajaan Majapahit untuk menemui bibinya yang bernama Dwarawati. Dwarawati merupakan seorang putri Champa yang menikah dengan Raja Majapahit yang bernama Prabu Kertawijaya. Sunan Ampel kemudian menyebarkan ajaran agama Islam di wilayah kerajaan Majapahit yang kala itu sedang melalui masa kelam. Saat itu kerajaan Majapahit dikenal dengan para rajanya dan stafnya yang suka hidup bermewah-mewahan. Gaya hidup tersebut membuat Prabu Brawijaya sedih karena kerajaannya menjadi kacau. Sunan Ampel menyampaikan dakwah kepada orang-orang dengan menggunakan dasar yang sederhana yaitu dasar akidah dan ibadah. Selain hal tersebut, Sunan Ampel juga menggunakan pendekatan kultur budaya untuk berdakwah. Hal ini dilakukan dengan cara menyesuaikan diri, menyerap, bersikap pragmatis, dan menempuh cara yang berangsur-angsur. Sunan Ampel juga mengembangkan pendidikan pesantren. Sistem pendidikan Islam yang dipakai oleh Sunan Ampel di pesantren mengikuti pendidikan biara dan asrama yang digunakan oleh pendeta dan biksu dalam belajar dan mengajar. Selain itu Sunan Ampel juga menggunakan metode yang masih berkaitan dengan ritual Hindu-Buddha. Saat berdakwah strategi unik yang dilakukan oleh Sunan Ampel adalah mengubah nama Sungai Brantas yang menuju Surabaya dengan nama Kali Emas. Nama pelabuhan juga turut diganti dengan nama Tanjung Perak dari awalnya Jelangga Manik. Pada tahun 1479, Sunan Ampel mendirikan Masjid Agung Demak. Dan dakwahnya di kota Demak diteruskan oleh Raden Zainal Abidin, Sunan Demak, yang merupakan putranya dengan Dewi Karimah. Sehingga putra Raden Zainal Abidin yang terakhir tercatat menjadi imam Masjid Agung tersebut yang bernama Raden Zakaria, Pangeran Sotorupo. Selain langkah-langkah tersebut, terdapat 5 langkah strategi dakwah Sunan Ampel. Pertama yaitu membagi wilayah kerajaan Majapahit sesuai hierarki pembagian wilayah negara. Kedua berdakwah dengan persuasif yang berorientasi pada penanaman akidah Islam. Ketiga melakukan perang ideologi untuk memberantas mitos dan nilai-nilai dogmatis yang bertentangan dengan akidah Islam. Keempat berupaya dalam melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh yang dianggap berpengaruh. Kelima yaitu menguasai kebutuhan-kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat. Sunan Ampel diperkirakan wafat pada tahun 1481 di Demak dan dimakamkan di sebelah barat Masjid Ampel, Surabaya, Jawa Timur.